Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 25 Juni 2023, pagi ini sebentar lagi, tepatnya jam 8 pagi, insya Allah saya akan mengantarkan salah satu sahabat kita, kawan kita, saudara kita yang ada di pondok pesantren, yaitu atas nama Ananda Ridho Fauzan yang merupakan salah satu santri PPA, santri yang paling kecil ya di PPA, untuk diantarkan ke Masjid Nuris mengikuti program khitan masal ya, yang diadakan oleh pihak DSNI Amanah. Ananda Ridho akan saya hantarkan dan akan didampingi oleh ayah atau ibundanya, di antara salah satunya atau kedua-duanya juga ikut. Nah, nanti kita lihat ya, apakah ayah handanya yang ikut atau ibundanya yang ikut atau dua-duanya ikut untuk mendampingi Ananda Ridho ke Masjid Nuris bersama saya untuk mengikuti program khitan masal di Masjid Nuris yang diadakan oleh pihak DSNI Amanah. Nah, kita doakan sebelum berangkat Ananda Ridho, harapannya tentunya semoga dalam perjalanan menuju ke Masjid Nuris mengikuti program khitan masal ini sampai proses khitannya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dan proses khitannya sampai selesai diberikan kesembuhan, cepat sembuh, cepat sehat. Amin ya Rabbal. Kita doakan Ananda Ridho Ahmad Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fattahirhu minal dhunubi wazzid fi umrihi wadfa'il afati an badanihi wal awja'i an jismihi wazidhu minal ghina wadfa' anhu al-fuqara wadfa' anhu al-faqra wadfa' anhu al-faqra fa innaka ta'lamu wa la na'lamu fa innaka ta'lamu wa la na'lamu. Allahumma wafiqna lijtilabil fada'il wa janibna min iktirahir radha'il wa janibna min iktirahir radha'il. Rabbana taqabbal minna a'dzarana wa sallim umurana wa sahih makhdunana waqti duyunana wa balligh amalana wa wasi' arzaqana wa judika ya jawwad ya jawwad. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah alaina
وعلى الحجج وعلى الحجج والغزاة والمسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في برك وبحرك إنك على ما تشاء إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى يا نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil. Semoga dengan adanya doa ini Ananda Ridho nantinya yang akan dihitan, proses untuk menghadapi khitan masal di Masjid Nuris bersama DSN Amanah dan para anak-anak yang lain yang mengikuti program perkhitan masal ini senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, lancar, aman, selamat. Dan tentunya dengan khitan ini juga bisa menjadi sebab ridhonya senantiasa lebih baik, lebih bagus, baik dan bagus akhlaknya, adabnya, tata keramanya, sehingga dijadikan oleh Allah menjadi salah satu anak yang soleh, yang diberikan kemudahan dalam menjalankan hidup untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anak-anakku santri PPA, ya, seperti biasa bahwa masalah khitan ini adalah merupakan salah satu yang mayoritas umat baginda Nabi Muhammad SAW itu menjalankan proses khitan. Khususnya pagi ini anak kita, anak santri PPA, sahabat kita yaitu Ananda Ridho pun akan menghadapi khitan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu juga menyampaikan masalah khitan, bahwa Nabi mengatakan al-khitan sunnatur rijali sunnatun lirrijali wa muqrimatun lin-nisa'i. Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan mengenai tentang khitan. Al-khitan yakni berkaitan dengan buah khitan. Ada buah khitan di sini. Hamba Allah itu kan ada dua. Ada yang golongan manusia tentunya, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau hamba Allah itu banyak. Jin itu termasuk hamba Allah. Nah, kita berbicara mengenai tentang manusia. Al-khitani, dua khitan, sunnatun rijali, kata Nabi, khitan itu adalah sunnah. Sunnatun, khitan itu adalah sunnah. Lirrijali, bagi laki-laki. Jadi khitan itu hukumnya sunnah bagi setiap laki-laki. Tapi karena adanya seorang laki-laki itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat lima waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, diwajibkan untuk suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis ainiyah kah, hukmiyah kah, steril dari najis yang berkaitan dengan najis mukhafafah, najis mutawassithah, bahkan steril dari najis mughalladah. Sedangkan anak yang masih belum dikhitan, pucuknya itu menyimpan kotoran, menyimpan perkara-perkara najis.
Kalau kita ketahui dulu ketika masih kita belum dikhitan itu ada putih-putihnya, nah itu najis ya. Kemudian kalau buang air kecil itu biasanya masih mengendap di pucuk alat vital kita atau zakar, air kencingnya itu. Ketika kita cebok atau kita menyucikan biasanya ya cukup pucuknya, dalamnya enggak kena air, sehingga disinilah untuk menyucikan maka diwajibkanlah adanya khitan agar lebih mudah najis yang ada di hasafah ya, hasafah di sini yang ada di apa namanya kepala hasafah ini bersih, steril dari perkara najis, agar ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sunnah itu menjadi wajib. Memang hukumnya khitan sunnah, tapi karena kita menjalankan ibadah kepada Allah maka diwajibkanlah kita untuk khitan agar adanya najis yang ada di zakar ini hilang atau bersih dari perkara najis. Wa mukrimatun lin nisa, laki-laki dikhitan, perempuan juga dikhitan ya. Jadi perempuan itu juga dikhitan. Proses untuk pengkhitanan perempuan itu ini tidak perlu untuk diceritakan kepada kalian nanti di luar kajian. Kalau ingin tahu tentang bagaimana perempuan itu dikhitan, yang jelas khitannya tidak sama dengan laki-laki ya, tidak sama dengan laki-laki. Khitan bagi seorang laki-laki itu adalah kemuliaan. Sedikit daging yang menonjol itu dilukain sedikit atau dikerok sedikit ya dengan alat yang biasa berkaitan dengan alat medis. Tujuannya supaya mengurangi nafsu yang ada di dalam diri seorang perempuan. Keutamaannya itu banyak, bisa mengurangi nafsu ya, yang ada di dalam diri seorang perempuan, dan itu merupakan mukrimatun lin nisa. Berbicara tentang khitan ini tentunya tidak lepas dengan adanya sejarah. Tidak lepas dengan adanya sejarah. Kita sedikit akan menyampaikan mengenai tentang sejarah khitan, bahwa adanya khitan ini dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim ini ketika berusia 80 tahun, usia 80 tahun, maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah daripada Allah agar dikhitan. Ini khitannya ini nggak pakai laser, nggak pakai gunting ya. Kalau dulu khitannya ini ada yang pakai kapak, ada juga yang pakai pisau, ada juga yang pakai pedang. Itu kalau di zaman dulu. Kalau sekarang kita kan khitannya pakai laser, pakai gunting. Sebelum dikhitan kita disuntik dulu, dikasih mati rasa bius lah supaya tidak terasa sakit. Itu khitan. Khitan ini juga sebagian riwayat bahwa terjadinya khitan ini dulu ketika Nabi Adam alaihissalam pernah bernazar ya, bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam benak Nabi Adam ketika berdoa kepada Allah, di dalam doa tersebut Nabi Adam alaihissalam bernazar, jikalau Allah mengampuni dosa-dosaku, jikalau Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahanku, maka aku potong sebagian anggota tubuhku, maka aku akan potong sebagian anggota tubuhku. Sehingga dengan statement itulah menjadi salah satu dasar bahwa Nabi Adam bernazar kepada Allah jikalau dosa-dosanya diampuni. Allah Maha Sayang, Allah Maha Pengampun, maka kesalahan dan kehilafan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam
diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan pengampunan daripada Allah, maka nazar Nabiullah Adam ditagih. Nah, di mana Nabiullah Adam ini didatangi oleh malaikat Jibril atas perintah daripada Allah, sehingga Nabiullah Adam ketika didatangi oleh malaikat Jibril atas perintah Allah agar adanya Nabiullah Adam dipotong sebagian badannya. Ketidakrelaan daripada Nabiullah Adam jikalau dipotong ini terjadi waktu itu. Tapi singkat cerita Nabiullah Adam diberi pemahaman oleh malaikat Jibril, sehingga dengan pemahaman itu barulah Nabiullah Adam alaihissalam melakukan proses daripada nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipotonglah sedikit, ini dikenal dengan qat'ul jildal hasafah, memotong kulit hasafah. Qat'ul jildal hasafah, memotong kulit hasafah, yakni kulitnya zakar. Dipotong sedikit, itu sudah memenuhi nazar yang pernah dinazarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang umat baginda Nabi Muhammad pun mengikuti daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim, di mana kita ini juga dikhitan, dan ini merupakan bagian salah satu ibadah, dan ini juga merupakan suatu sunnah yang sudah menjadi kewajiban kita. Hukumnya sunnah, tapi karena berkaitan dengan ibadah, maka sunnah itu berubah menjadi wajib. Ya, kita pagi ini siap-siap untuk mengantarkan Ananda Ahmad Ridho Fauzan ke Masjid Nuris untuk bersama-sama anak-anak yang juga ikut serta di situ mengikuti khitan masal. Semoga dengan adanya perberangkatan ini dari BPA menuju ke Nuris selamat, lancar, dan tentunya kita meminta untuk Ananda bilang ke depan, terus minta Ananda Ridho ke depan sini. Nah, ini anak BPA ya, santri BPA. Nah, ini anak Pak Ali Budri, biar kelihatan. Nah, ini kecil, usianya berapa? Bukan 9 tahun lalu, kalau 9 awal mondok di sini, saya tanya usianya berapa? 9. Sekarang sudah sampai 1 tahun lebih di sini, berarti usianya sudah 10 tahun. Ya, 10 tahun lebih sini. Nah, ini Ridho pondok di BPA sambil sekolah. Nah, kebetulan sekolah di dapur 6 SD 006 kelas 2. Ya, kelas 2 sekarang alhamdulillah. Hari Sabtu kemarin saya ambil raportnya Ridho. Alhamdulillah melihat raportnya Ridho naik kelas 3. Alhamdulillah. Coba Ridho duduk di sini doang. Lihatin kawan-kawannya, entar lagi kalau berangkat salaman sama kawan-kawannya ya. Coba bilang sini lah. Hibur Ridho dengan 2 lagu, minta 2 lagu untuk dihibur supaya lebih ceria. Masih takut atau berani? Takut atau berani? Oh, saya ya siap dihitan. Pakai laser, pakai gunting. Dua-duanya. Oh, bagaimana? Mau pakai laser, mau pakai gunting, bukan nanggung-nanggung. Ya, coba dihibur ini supaya ceria ya. Wassalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
بمولد الهادي قضت الأكوان بمولد الهادي أكوان يا نبتة الدنيا يا مسأة الرحمن يا نبتة الدنيا يا مسأة الرحمن بمولد الهادي قضت الأكوان بمولد الهادي قضت الأكوان يا نبتة الدنيا يا نصرة الرحمن يا نبتة الدنيا يا مسة الرحمن يا سيد الفناء يا صاحب الخيرات 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 قد جئت بالآيات والمصطفى الفرقان قد جئت بالآيات والمصطفى الفرقان والمصطفى الفرقان بمولد الهادي أكوان بمولد الهادي قضت الأكوان يا نبتة الدنيا أتى الرحمن يا نبتة الدنيا يا نسلة الرحمن يا مقت الرحمن يا كاشف الغمام يا مقت الرحمن يا كاشف الغمام قد جئت بالآيات والمصطفى الفرقان قد جئت بالآيات اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى وداور لي فؤادي وجنوبا وصدا يا ربي نور إلي يا ربي تب علي يا ربي نور إلي
اللهم صل وسلم وبارك